Halo Sobat Artatama. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang banyaknya anak cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Apa penyebabnya? Lalu bagaimana tanggapan pihak rumah sakit terkait hal ini? Mari kita simak videonya. Fenomena gagal ginjal yang dialami anak-anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta sempat viral di media massa maupun media sosial. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso mengatakan setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12-18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Penyebabnya adalah gaya hidup mereka yang kurang sehat. Ini salah satu indikator awal kerusakan ginjal. Ini menunjukkan gaya hidup anak-anak kita usia 12-18 tahun ini sangat memprihatinkan. Pola makannya, pola geraknya, pola tidurnya sering begadang, dan malas gerak olahraga, sambungnya. Tidak bisa dipungkiri sekarang kejadian obesitas meningkat pada anak-anak. Sekitar 80% anak diabetes, tipe 2, itu disertai obesitas. Ini pangkal mula dari segala penyakit termasuk penyakit ginjal, katanya. Lalu bagaimana tanggapan pihak RSCM terkait berita yang viral baru-baru ini, dan bagaimana faktanya? Konsultan Nefrologi Anak dari RS Cipto Mangunkusumo, RSCM, Dr. Eka Laksmi Hidayati, SPAK meluruskan isu viral banyak anak-anak menjalani cuci darah di RSCM. Dia menegaskan meski memang ada anak yang menjalani hemodialisis di RSCM, kasus gagal ginjal tidak mengalami lonjakan. Ya, jadi kita cukup kaget ya, karena kok ternyata ada berita-berita mengenai ini, kita banyak ditanya lagi mengenai ini, padahal sepertinya kita di rumah sakit tidak mengalami lonjakan sebetulnya ya. Tapi setelah dilihat, memang kalau dilihat angkanya, pasien-pasien kita nih cukup banyak ya, karena di satu rumah sakit saja kita punya sekitar 60 anak yang harus menjalani dialisis secara rutin. 60 dok ya? 60 anak, tapi memang 60 itu tidak semuanya hemodialisis. Jadi kan dialisis itu ada yang hemodialisis dengan mesin, ada juga yang dialisis dengan perut. Jadi mereka tidak datang ke rumah sakit setiap minggu ya, tetapi hanya kontrol per bulan gitu misalnya. Itu total ada 60 kurang lebih. Yang menjalani hemodialisis saja itu ada sekitar 30. Memang itu jumlah yang cukup banyak untuk satu rumah sakit ya. Apalagi mungkin tidak dijumpai di rumah sakit lain, Dokter Reza. RSCM memiliki pasien anak cuci darah yang banyak karena menjadi tempat rujukan dari sekitar Jakarta hingga luar Jawa. RSCM pun berusaha mengembangkan perataan pengobatan ginjal anak. Disebutkan, RSCM saat ini memiliki 8 mesin cuci darah. Dokter akan melakukan cuci darah kepada 16-20 pasien anak setiap hari. Menurut dia, penyakit ginjal pada anak yang sampai berat tidak terlalu banyak. Hal itu membuat tidak banyak dokter urologi yang mengurusi sistem saluran kemih termasuk ginjal di Indonesia. Ini membuat perawatan ginjal anak lebih mudah tersentralisasi di rumah sakit tertentu. Tentu kita tidak ingin hanya di RSCM, di banyak provinsi sudah bisa. Kita sedang meluaskan ke provinsi-provinsi lain yang dokter anak dan rumah sakitnya sudah siap, tuturnya. Lalu apa penyebab anak mengalami gangguan ginjal hingga cuci darah? Dr. Eka mengungkapkan, anak secara umum memang jarang mengalami gagal ginjal dibandingkan orang dewasa. Namun, ada beberapa penyebab anak alami gangguan ginjal. Penyebab gagal ginjal yang sering ditemui pada anak yaitu kelainan bawaan berupa bentuk atau fungsi ginjal tidak normal. Banyak pasien sering mengalami sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah gangguan yang membuat ginjal membuang terlalu banyak protein dari darah dan mengeluarkannya ke urin. Penyebab lain seperti kelainan bentuk berupa ginjal polikistik yang terjadi akibat ginjal berisi banyak kista. Kondisi ini dapat muncul beberapa saat setelah lahir sehingga anak berpotensi alami gagal ginjal pada usia balita. Anak yang lahir hanya dengan satu ginjal ataupun ginjal lainnya berukuran kecil dan bermasalah, juga dapat mengalami gagal ginjal saat beranjak dewasa.
Selain itu, anak berusia 5-18 tahun sering menjalani cuci darah karena menderita glomerulonefritis, peradangan bagian glomerulus, tidak respons terhadap obat-obatan, dan lupus yang memengaruhi ginjal. Eka memastikan, banyak anak mengalami gagal ginjal atau menjalani cuci darah tidak karena mengonsumsi obat sirop yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Waktu itu, ada obat yang tercemar zat lain. Cemaran itu sudah diperbaiki, sekarang kontrolnya lebih baik. Saat ini, tidak ada lonjakan sama sekali jadi tidak ada hubungannya dengan obat sirop, tegasnya. Eka menekankan, RSCM saat ini memiliki kemampuan lebih baik sehingga jumlah pasien bertambahan. Rujukan ke RSCM juga menambah jumlahnya. Apakah anak yang cuci darah bisa sembuh? Dokter Eka mengurutkan, anak dengan fungsi ginjal yang belum turun hingga 15% maka belum perlu cuci darah dan baru akan menjalani terapi lebih dulu. Namun jika fungsi ginjalnya turun, pasien anak akan menjalani prosedur dialisis berupa hemodialisis atau cuci darah dengan mesin, continuous ambulatory peritoneal dialisis CAPD atau dialisis lewat perut, serta transplantasi ginjal. Dr. Eka menyebutkan, anak dapat menjalani cuci darah karena menderita gagal ginjal kronis atau gagal ginjal akut. Pada pasien gagal ginjal akut, anak bisa kembali normal. Pasien yang sudah menjalani terapi dan cuci darah, saat ini mereka sudah sehat dan tidak perlu menjalani cuci darah, jelasnya. Gagal ginjal akut merupakan kerusakan ginjal dalam waktu tiba-tiba atau cepat. Penyebabnya seperti infeksi atau tubuh kehilangan cairan dalam waktu cepat. Kondisi ini dapat disembuhkan hingga normal jika penyebabnya diatasi. Meski begitu, lanjut Eka, ada pasien anak gagal ginjal akut yang tetap perlu menjalani cuci darah dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dia menambahkan, pasien anak dengan gagal ginjal kronis yang penyebabnya permanen seperti kelainan bawaan maka perlu menjalani prosedur cuci darah atau dialisis lainnya secara rutin. Pasien gagal ginjal kronis karena kelainan bawaan yang tidak merespons obat atau ginjalnya mengecil tidak bisa lagi kembali normal, sehingga harus rutin menjalani dialisis, atau lebih baik lagi perlu transplantasi ginjal untuk memperbaiki kualitas hidupnya, jelasnya. Di lain kesempatan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarahyanwarso, mengatakan bahwa cuci darah atau hemodialisis pada anak sebenarnya bukanlah fenomena yang terjadi baru-baru ini. Jadi, sebetulnya kasus cuci darah pada anak ini memang sudah biasa dilakukan dan sudah sering terjadi, kata Piprim. Ada banyak pasien anak cuci darah di RSCM. Ia menjelaskan bahwa itu karena di rumah sakit tersebut memiliki unit dialisis khusus anak-anak. Sementara, rumah sakit lain di Indonesia belum ada yang menyediakan fasilitas dialisis khusus anak. Oleh karena itu, di unit khusus itu adalah pasien anak-anak yang mengalami gangguan ginjal terminal dan butuh dilakukan hemodialisis, ungkapnya. Secara nasional, kasus gagal ginjal pada anak, yang mengakibatkan mereka harus cuci darah, tidak ada lonjakan. Secara nasional, tidak dilaporkan lonjakan kasus gagal ginjal yang signifikan sebagaimana tahun lalu ketika ada kasus keracunan obat, ujarnya. Lalu bagaimana tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI terkait hal ini? Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional diwarnai lonceng keras dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, soal ramainya kasus cuci darah terhadap kelompok anak yang mengalami gangguan ginjal. Persentasenya 1 dari 5 anak dalam usia berdasarkan kajian IDAI dan di usia 12 tahun ke atas. Kita punya persoalan, di tengah kemajuan industri makanan, dan mudahnya mendapatkan makanan yang mengandung gula, lemak dan garam. Banyaknya anak-anak yang datang ke fasilitas cuci darah. Karena mengkonsumsi gula, garam, dan lemak tanpa kontrol. Ini peringatan keras buat kita semua, kata Jasra melalui keterangan tertulis, Minggu, 28 Juli 2024. Jasra menyebut, lonceng keras IDAI juga menjadi tantangan besar untuk Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghadirkan uji lab makanan di tengah masyarakat. Tujuannya agar ada pengawasan ketat terhadap kesehatan anak-anak. Sementara itu, Jasra juga menyoroti soal makan siang gratis yang menjadi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran.
Menurut dia, jangan sampai program yang bertujuan baik tersebut hanya bicara soal makanan yang dimakan tanpa memperhatikan soal kandungannya. Kita juga berharap program makan gratis tidak hanya bicara makanan. Tapi bagaimana ada mekanisme sistem yang bisa melindungi, mengendalikan industri makanan kita, melalui program makan gratis ke depan, sosialisasi gejala ginjal pada anak, bagaimana pengawasan makanan dan uji lab makanan bisa hadir di tengah masyarakat, ujar Jastra. Sosialisasi bahaya penyakit ginjal. Sebagai pencegahan dan deteksi dini, saran Jasra, penting segera ada sosialisasi gejala sebelum terganggu ginjalnya dan cuci darah. Dia mencatat, konsumsi banyak air putih menjadi hal yang perlu diperhatikan, termasuk konsumsi zat pembuat manis, garam dan lemak. Kita juga perlu membudayakan olahraga di keluarga, sekolah dan masyarakat, di tengah kurang bergeraknya anak karena gawai perlu menggiatkan lagi olahraga dan budaya, dorong Jasra. Jasra meminta, negara harus hadir untuk mengatur, mengendalikan, juga memberi sanksi terhadap segala hal yang membahayakan kesehatan anak. Sebab, tanpa hadirnya kebijakan dari negara maka akan kegagalan melindungi anak Indonesia. Karena mereka tidak tahu bagaimana proses makanan sehat. Yang mereka tahu makanan itu viral, jajanan itu viral, makanan kekinian, dimakan oleh figur yang ia suka. Sehingga ketegasan pemerintah dalam pengawasan obat dan makanan perlu terus ditingkatkan, pungkas Jasra. Bagaimana tips menjaga kesehatan ginjal? Juga makanan dan minuman apa saja yang harus dibatasi? Sebagai upaya menjaga kesehatan organ ginjal, penting bagi setiap individu untuk memperhatikan konsumsi makanan sehari-hari. Pasalnya, ada beberapa jenis makanan yang dapat memicu penyakit ginjal terutama jika dikonsumsi berlebihan, seperti makanan tinggi garam, minuman beralkohol, makanan tinggi gula, hingga buah berkalium tinggi. Selain membatasi konsumsi makanan penyebab sakit ginjal, ada beberapa pola hidup sehat lain yang penting untuk dilakukan dalam menjaga kesehatan ginjal, di antaranya. Minum air putih yang cukup, yaitu minimal 2 liter per hari. Konsumsi makanan untuk kesehatan ginjal, seperti makanan tinggi omega 3, seperti biji-bijian, apel, dan blueberry. Rutin berolahraga. Hindari kebiasaan menahan buang air kecil. Konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, dan kurangi konsumsi makanan olahan. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Semoga bermanfaat, dan kita semakin memperhatikan kesehatan kita serta orang-orang terdekat kita. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.